Jadi ceritanya, pada musim panas tahun 1993, ada sekelompok pendaki yang memulai perjalanan ke sebuah pegunungan di Siberia, Rusia. Bagi mereka, perjalanan ini hanyalah ekspedisi biasa. Mereka sudah menyiapkan perlengkapan, rute perjalanan, dan rencana untuk bertemu dengan pendaki lain beberapa hari kemudian. Namun perjalanan yang awalnya terlihat normal itu berubah menjadi sebuah tragedi yang sampai sekarang masih sulit untuk dijelaskan. Di tengah perjalanan, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Salah satu anggota tim tiba-tiba jatuh dan mengalami kejang. Tidak lama kemudian, anggota lain mulai menunjukkan gejala yang hampir sama. Situasinya berubah begitu cepat. Dan dalam waktu singkat, satu persatu dari mereka meninggal di lereng gunung. Yang membuat kejadian ini semakin misterius adalah gejala yang mereka alami sebelum meninggal. Ada yang tiba-tiba panik, ada yang kesulitan bernafas, bahkan ada yang mengalami pendarahan. Nah, dari 7 orang yang berangkat mendaki itu, hanya ada 1 orang yang selamat. Dan sampai sekarang kejadian itu masih menjadi misteri. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di Pegunungan Kamerdaban pada hari itu? Dan inilah tragedi Kamerdaban 1993. Kelompok pendaki yang terlibat dalam peristiwa ini berasal dari Kazakhstan. Mereka dipimpin oleh seorang instruktur pendakian bernama Ludmila Korovina. Ludmila Korovina ini adalah sosok yang berpengalaman dan sudah berkali-kali memimpin perjalanan di alam terbuka. Banyak orang yang mengenalnya mengatakan bahwa Korovina adalah pemimpin yang disiplin dan sangat serius dalam urusan keselamatan. Jadi bisa dibilang ya Korovina ini sudah berpengalaman dalam pendakian gitu. Dalam perjalanan kali ini, ia membawa 6 orang peserta yang usianya jauh lebih muda. Sebagian dari mereka bahkan masih remaja. Meski begitu, mereka bukan orang yang benar-benar baru dalam dunia pendakian. Mereka sudah memiliki pengalaman dasar dan terbiasa melakukan perjalanan jauh dengan membawa perlengkapan sendiri. Total ada 7 orang tuh dalam kelompok tersebut. Mereka adalah Ludmila Korovina sebagai pemimpin, lalu Tatiana Filipenko, Alexander Kraisin, Denis Savskin, Valentina Otochenko, Victoria Salesova, dan Timur Papanov. Tujuan perjalanan mereka adalah melakukan ekspedisi melintasi Pegunungan Kamerdaban yang terletak di wilayah Buryatia, Rusia. Pegunungan ini berada tidak jauh dari Danau Baikal dan dikenal memiliki medan yang cukup berat dengan cuaca yang bisa berubah begitu cepat. Rencana perjalanan mereka sebenarnya cukup jelas. Setelah memulai pendakian dari sebuah desa bernama Murino pada awal Agustus tahun 1993, mereka akan berjalan melintasi jalur pegunungan selama beberapa hari. Setelah itu mereka dijadwalkan bertemu dengan kelompok pendaki lain yang berada di rute berbeda. Yang menarik, kelompok lain itu dipimpin oleh anak perempuan Korovina sendiri, yang artinya ekspedisi ini bukan perjalanan yang dilakukan tanpa rencana. Semuanya sudah disusun sebelumnya, termasuk titik pertemuan dan waktu yang diperkirakan. Selama 2 hari pertama perjalanan, tidak ada laporan tentang masalah besar. Mereka berjalan seperti ekspedisi pendakian pada umumnya, membawa ransel besar dan terus bergerak menuju area pegunungan yang lebih tinggi. Cuaca pada awal perjalanan juga masih tergolong normal. Tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Namun kondisi di wilayah pegunungan Siberia memang terkenal memiliki cuaca yang sulit diprediksi. Dalam waktu singkat, langit yang sebelumnya terlihat normal itu bisa berubah menjadi badai yang cukup berbahaya. Hal inilah yang mulai mereka rasakan pada tanggal 4 Agustus tahun 1993. Saat itu mereka sudah berada cukup jauh dari titik awal perjalanan. Jalur yang mereka lewati juga sudah semakin terbuka, dengan pepohonan yang udah mulai jarang dan medan yang lebih berbatu. Di area seperti ini, para pendaki biasanya akan lebih mudah terkena angin kencang dan perubahan cuaca. Dan benar saja tidak lama kemudian hujan pun turun. Awalnya mungkin hanya gerimis biasa, tetapi lama-kelamaan hujan tersebut berubah menjadi badai yang cukup kuat. Angin bertiup kencang dan suhu di pegunungan mulai turun dengan cepat. Bagi para pendaki, kondisi seperti ini bisa menjadi masalah yang besar. Ketika pakaian dan perlengkapan mulai basah, tubuh akan lebih cepat kehilangan panas, apalagi jika mereka berada di tempat terbuka tanpa perlindungan yang memadai.
yang artinya mereka itu bisa terkena hipotermia. Pada malam itu, kelompok Korovina terpaksa berhenti dan mendirikan tempat istirahat di lereng gunung. Mereka harus bertahan di tengah cuaca yang dingin dan basah. Dengan kondisi hujan yang terus turun, membuat api unggun menjadi sulit dinyalakan. Situasi seperti itu tentu sangat melelahkan ya. Setelah berjalan jauh sambil membawa ransel yang cukup berat, mereka harus menghadapi malam dengan kondisi tubuh yang sangat dingin dan pakaian yang basah. Namun bagi para pendaki saat itu, situasi sulit seperti ini sebenarnya bukan hal yang benar-benar baru. Banyak ekspedisi yang tetap bisa melanjutkan perjalanan setelah menghadapi badai. Namun, tidak semudah itu. Nah, keesokan paginya setelah badai itu mereda, kelompok Korovina pun kembali melanjutkan perjalanan mereka. Mereka berjalan di sepanjang lereng gunung dengan kondisi tubuh yang masih lelah akibat malam sebelumnya. Pakaian dan perlengkapan mereka kemungkinan masih lembab karena hujan yang turun cukup lama. Pada awalnya perjalanan pada pagi itu terlihat normal. Tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu yang aneh akan terjadi. Namun tidak lama setelah mereka mulai bergerak, salah satu anggota tim tiba-tiba menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Alexander Krisin, salah satu anggota kelompok, mendadak berhenti dan berteriak keras. Teriakan itu membuat anggota tim lainnya langsung memperhatikannya. Loh, kenapa bro? Dan beberapa detik kemudian, Alexander jatuh ke tanah. Menurut kesaksian satu-satunya orang yang selamat, Alexander mulai mengalami kejang yang sangat kuat. Tubuhnya bergerak tidak terkendali, dan dari mulutnya itu keluar busa. Keadaan itu terlihat sangat tidak normal dan membuat semua orang panik. Ludmila Korovina sebagai pemimpin langsung mencoba mendekatinya untuk memberikan bantuan. Namun situasi yang awalnya terlihat seperti satu orang yang sakit, tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Tidak lama setelah Ludmila itu mencoba menolong, Ludmila juga mulai menunjukkan gejala yang aneh. Ia jatuh ke tanah dan mengalami kondisi yang hampir sama seperti Alexander. Beberapa anggota lain pun mulai panik melihat kejadian itu. Dalam kondisi seperti itu, mereka kemungkinan tidak benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Namun yang lebih mengejutkan, satu persatu anggota tim lainnya mulai mengalami gejala yang serupa. Ada yang tiba-tiba memegang tenggorokan seperti kesulitan bernafas, ada yang terlihat sangat panik dan berlari tanpa arah, beberapa bahkan mulai kejang seperti yang dialami oleh Alexander sebelumnya. Situasi berubah menjadi sangat kacau dalam waktu yang sangat singkat. Valentina Utochenko, yang saat itu berada bersama mereka, menyaksikan langsung bagaimana teman-temannya tiba-tiba jatuh satu persatu. Beberapa dari mereka mengeluarkan busa dari mulut. Ada juga yang mengalami pendarahan di hidung dan juga telinga. Bagi seseorang yang berada di situasi seperti itu, tentu sangat sulit untuk memahami apa yang sedang terjadi. Tidak ada tanda-tanda serangan hewan, tidak ada longsor, dan juga tidak ada kecelakaan fisik yang jelas. Namun orang-orang di sekitarnya mulai jatuh dan kehilangan nyawa dengan cara yang sangat cepat. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, sebagian besar anggota kelompok sudah tidak bergerak lagi. Valentina adalah satu-satunya orang yang masih bisa berdiri dan menyadari bahwa situasi di sekitarnya sudah berubah menjadi tragedi. Saat itulah ia menyadari bahwa jika ia tetap berada di sana, kemungkinan besar ia juga akan mengalami hal yang sama. Nah, karena melihat situasi yang semakin tidak terkendali, Valentina ini akhirnya membuat keputusan yang sangat sulit. Ia memilih menjauh dari lokasi teman-temannya terjatuh. Pada saat itu Valentina ini masih remaja, baru sekitar 17 tahunan lah. Nah, dalam kondisi seperti itu, ia harus menghadapi kenyataan bahwa hampir seluruh anggota timnya sudah tidak bergerak lagi. Tidak ada orang yang bisa dimintai bantuan, tidak ada tempat berlindung yang aman di sekitar. Yang ada hanyalah lereng gunung yang luas, cuaca dingin, dan rasa panik yang sangat besar. Valentina kemudian bergerak menjauh dari area tersebut dan mencoba mencari tempat yang lebih aman. Ia turun ke arah hutan karena daerah yang lebih rendah biasanya memberikan perlindungan dari angin dan juga cuaca yang ekstrim. Nah, selama beberapa hari berikutnya, Valentina hidup sendirian di pegunungan. Ia harus mencari cara untuk tetap bertahan dengan perlengkapan yang sangat terbatas. Dalam beberapa kesempatan, ia kembali mendekati lokasi tempat teman-temannya itu berada untuk mengambil makanan dan juga perlengkapan dari ransel yang mereka bawa gitu. Nah, keputusan itu tentu bukan hal yang mudah ya, karena ia harus kembali ke tempat yang menjadi lokasi tragedi. Mengambil apa yang bisa digunakan untuk bertahan hidup.
lalu pergi lagi sebelum malam tiba. Setelah itu, ia mencoba mengikuti aliran sungai dan jalur alami yang biasanya mengarah ke daerah yang lebih rendah. Dalam banyak kasus, para pendaki memang menggunakan sungai atau aliran air sebagai petunjuk arah untuk keluar dari pegunungan. Hari demi hari ia berjalan dengan kondisi fisik yang semakin melelahkan. Ia harus menghadapi rasa dingin, rasa takut, dan juga ketidakpastian tentang apakah ia akan menemukan bantuan atau tidak. Dan beberapa hari kemudian, keberuntungan akhirnya datang. Sekelompok wisatawan yang sedang melakukan perjalanan menyusuri sungai dengan perahu melihat keberadaan Valentina. Mereka langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dengan keadaannya. Valentina saat itu terlihat lelah, kebingungan, dan jelas baru saja mengalami pengalaman yang begitu berat. Setelah berhasil diselamatkan, Valentina pun kemudian menceritakan apa yang ia lihat di gunung. Ceritanya membuat banyak orang terkejut, karena kejadian yang ia jelaskan terdengar sangat sulit untuk dipahami. Ia menjelaskan bahwa teman-temannya tidak meninggal karena jatuh, tersesat, atau kecelakaan. Mereka mengalami gejala aneh sebelum meninggal, dan semuanya terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Nah, cerita dari Valentina inilah yang akhirnya memicu dimulainya penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi di Pegunungan Kamardaban. Setelah Valentina menceritakan pengalamannya itu, pihak berwenang akhirnya mulai menyadari bahwa sesuatu yang serius telah terjadi di Pegunungan Kamardaban. Informasi tentang 6 pendaki yang tidak kembali dari ekspedisi tersebut segera dilaporkan, dan operasi pencarian pun dipersiapkan. Namun proses pencarian tidak bisa dilakukan dengan cepat. Lokasi kejadian berada di area pegunungan yang cukup terpencil dan sulit untuk dijangkau. Cuaca di wilayah tersebut juga sering berubah, sehingga tim penyelamat harus menunggu waktu yang tepat untuk melakukan pencarian secara aman. Dan beberapa minggu kemudian, tim pencari akhirnya berhasil mencapai area tempat kelompok itu terakhir terlihat. Mereka menyisir lereng gunung dan daerah sekitarnya untuk menemukan jejak para pendaki. Pada akhirnya, tubuh para anggota tim ditemukan di area yang tidak terlalu berjauhan satu sama lain. Posisi mereka tersebar di lereng gunung, seolah-olah mereka jatuh atau berhenti di tempat yang berbeda ketika kejadian itu berlangsung. Yang menarik perhatian tim penyelamat adalah kondisi di sekitar lokasi tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda adanya kecelakaan besar. Tidak ada bekas longsor, tidak ada serangan hewan liar, dan tidak ada kerusakan pada perlengkapan yang mereka bawa. Tenda dan barang-barang mereka juga masih berada di sekitar area tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kejadian yang menimpa mereka kemungkinan terjadi secara tiba-tiba gitu, ketika mereka sedang berada di luar tenda atau sedang melanjutkan perjalanan. Setelah proses evakuasi selesai, tubuh para korban kemudian dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tujuannya adalah untuk mengetahui penyebab kematian mereka secara medis. Hasil pemeriksaan kemudian menyatakan bahwa sebagian besar dari mereka meninggal karena hipotermia, yaitu kondisi ketika suhu tubuh turun secara drastis akibat paparan udara dingin dalam waktu yang lama. Sementara itu, penyebab kematian Ludmila Korovina disebut sebagai serangan jantung. Secara teori, kondisi tersebut memang bisa terjadi di pegunungan dengan cuaca yang buruk. Jika seseorang kelelahan, basah karena hujan, dan juga terpapar suhu dingin dalam waktu yang cukup lama, tubuh itu bisa kehilangan panas dengan sangat cepat. Namun ada satu hal yang membuat banyak orang merasa bahwa penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab semua pertanyaan. Kesaksian Valentina menggambarkan bahwa sebelum meninggal, teman-temannya ini mengalami gejala yang tidak biasa. Ia menceritakan adanya kejang, kepanikan, dan beberapa tanda yang terlihat seperti gangguan pernafasan. Gejala seperti itu tidak selalu identik dengan hipotermia. Selain itu, kejadian itu berlangsung dengan cepat. Dalam waktu yang relatif singkat, hampir seluruh anggota tim kehilangan nyawa. Perbedaan antara laporan medis dan cerita dari saksi inilah yang membuat banyak orang mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu. Karena meskipun penyelidikan resmi telah selesai, masih ada banyak hal yang terasa belum sepenuhnya terjelaskan. Karena banyak dari bagian ini terasa belum terjawab sepenuhnya, berbagai teori mulai bermunculan setelah penyelidikan selesai. Banyak orang yang mencoba mencari penjelasan yang bisa menjelaskan gejala yang dialami para pendaki sebelum mereka meninggal. Salah satu kemungkinan yang sering dibahas adalah keracunan makanan, khususnya dari jamur liar. Di beberapa daerah pegunungan, jamur liar ini memang cukup mudah ditemukan dan terkadang dikonsumsi oleh para pendaki.
Beberapa jenis jamur tertentu dapat menyebabkan reaksi serius pada tubuh manusia, seperti gangguan saraf, muntah, kejang, dan kehilangan kesadaran. Jika seseorang tanpa sengaja mengonsumsi jamur beracun, gejala bisa muncul dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini membuat sebagian orang berpikir bahwa mungkin saja para pendaki tersebut mengonsumsi sesuatu yang berbahaya tanpa mereka sadari. Namun teori ini juga memiliki kelemahan. Tidak ada bukti kuat bahwa mereka mengumpulkan atau memakan jamur selama perjalanan. Selain itu, jika keracunan makanan menjadi penyebabnya, biasanya gejalanya tidak muncul secara bersamaan pada beberapa orang dalam waktu yang hampir sama. Teori lain yang sering dibicarakan adalah kemungkinan paparan zat kimia berbahaya. Beberapa gejala yang diceritakan oleh Valentina, seperti kejang dan kesulitan bernafas, terlihat mirip dengan efek dari beberapa jenis racun atau gas tertentu. Karena lokasi kejadian berada di wilayah Rusia yang pada masa itu masih memiliki banyak aktivitas militer, sebagian orang berspekulasi bahwa mungkin saja ada uji coba tertentu yang terjadi di wilayah tersebut tanpa diketahui oleh masyarakat. Namun sampai sekarang tidak ada bukti resmi yang menunjukkan adanya kegiatan militer yang berkaitan dengan kejadian itu. Tidak ada laporan yang mengonfirmasi bahwa wilayah tersebut sedang digunakan untuk pengujian senjata atau bahan kimia. Selain itu, ada juga teori yang berkaitan dengan fenomena alam. Salah satunya adalah kemungkinan terjadinya infrason, yaitu gelombang suara dengan frekuensi sangat rendah yang tidak dapat didengar oleh manusia, tetapi dapat mempengaruhi tubuh dan pikiran. Beberapa peneliti percaya bahwa dalam kondisi tertentu, angin yang bergerak melewati bentuk pegunungan tertentu bisa menghasilkan gelombang seperti ini. Efeknya bisa membuat seseorang merasa gelisah, panik, atau kehilangan kendali terhadap emosinya. Jika fenomena seperti ini benar-benar terjadi, mungkin saja para pendaki mengalami kepanikan yang tiba-tiba. Dalam kondisi panik di lingkungan yang dingin dan berbahaya, tubuh manusia bisa mengalami stres yang sangat tinggi. Ada juga teori lain yang lebih sederhana, yaitu kemungkinan kombinasi dari kelelahan, cuaca buruk, dan kondisi fisik yang menurun. Karena ya tadi, mereka menghadapi badai, tubuh mereka mungkin sudah berada dalam kondisi yang sangat lemah. Ketika tubuh mengalami stres fisik yang berat, berbagai reaksi ekstrim bisa terjadi. Namun ya sampai sekarang tidak ada satupun teori yang benar-benar bisa menjelaskan semua detail dari kejadian tersebut secara menyeluruh. Beberapa bagian dari cerita masih terasa sulit dipahami, terutama mengenai bagaimana gejala yang dialami oleh para pendaki bisa muncul begitu cepat dan hampir bersamaan gitu. Karena itulah hingga bertahun-tahun setelah peristiwa itu terjadi, insiden Kamardaban masih sering dibahas sebagai salah satu tragedi pendakian paling misterius yang pernah terjadi di Rusia. Lalu sekarang saya ingin tahu pendapat kalian. Menurut kalian, apa yang sebenarnya terjadi pada kelompok pendaki ini di pegunungan Kamardaban? Apakah ini hanya tragedi alam yang kebetulan terjadi dalam kondisi yang sangat buruk? Atau ada kemungkinan lain yang belum pernah terungkap? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka dengan cerita misteri seperti ini, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik dari channel ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.